Fallahu ghafurur rahim. Saudara-saudara, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau berkata, dosa itu ada tiga. Pertama, dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang berkaitan dengan Allah, contohnya apa? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban. Ini dosa yang berkaitan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang pertama ini bisa diharapkan ampunannya dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kedua, dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan hamba Allah. Berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan hamba Allah. Seperti apa? Seperti mabuk. Kamu beli khamar, kamu dapat dosa. Yang jual juga dapat dosa. Kamu juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti zina, kamu berdosa. Perempuan yang kamu zinahi juga berdosa. Kamu juga berdosa kepada Allah. Ini dosa yang berkaitan dengan hamba, berhubungan dengan hamba, berhubungan juga dengan Tuhan, yaitu Allah. Ini juga masih bisa diharapkan ampunan. Yang ketiga, dosa yang tidak berkaitan dengan Allah, tidak berhubungan dengan Allah, tetapi berhubungan dengan hamba-hamba Allah, berhubungan dengan manusia. Dosa apa itu? Kamu memukul saudaramu, menuduh saudaramu, mengadu domba saudaramu, menfitnah saudaramu, membohongi saudaramu, memakan harta saudaramu, menumpahkan darah saudaramu. Ini adalah dosa yang berkaitan dengan manusia. Kamu berdusta kepada sesama saudaramu, kamu berbohong, kamu fitnah dia, kamu ghibah dia. Saudara-saudara, jikalau kamu masih hidup, kamu tidak mau minta maaf kepada orang yang kamu zalimi, maka apabila orang itu meninggal dunia, kamu belum minta maaf. Para ulama berkata, anak cucu itu orang tidak punya hak untuk memaafkanmu. Terus bagaimana kalau kita punya salah sama orang, kita belum minta maaf, itu orang sudah meninggal duluan, sedangkan anak cucunya tidak punya hak untuk memaafkan kita? Maka perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun, dengan harapan itu orang akan melepaskan dan merelakan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Adapun kalau kita sudah minta maaf, kamu sudah minta halal, kamu sudah minta ridho, orang yang punya salah, orang yang kamu punya salah kepadanya, itu orang tidak mau memaafkan, padahal kamu telah minta maaf, padahal kamu telah minta ridho, padahal kamu telah minta halal. Al-Imam Ibn Ruslan berkata, maka kamu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kamu minta maaf, walaupun itu orang tidak memaafkan kamu. Oleh karenanya, di hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, kita saling menghalalkan, saling memaafkan atas perbuatan dosa dan kesaliman kita sesama saudara umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw malihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang memiliki beban, yang memiliki tanggungan berbuat zalim kepada sesama saudaranya, min 'irdihi, baik yang menyangkut kehormatannya, au malihi, atau menyangkut hartanya, au syai'in, atau menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan itu orang, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah minta halal darinya al-yawm, sekarang. Al-yawm, hari ini. Kita pernah menzalimi saudara kita, punya tanggungan kezaliman, baik menyangkut kehormatannya, menyangkut harga dirinya, kita menjatuhkan kehormatannya, menjatuhkan harga dirinya, atau menyangkut harta, kita pernah memakan hartanya, merampas hartanya. Hendaklah minta halal, hendaklah minta ridha al-yaum, pada hari ini, mumpung kamu masih hidup. Sebelum apa? Qabla an la yakuna dirhamun wala dinarun. Sebelum datang masa, sebelum datang waktu, sebelum datang hari yang dimana tidak lagi berlaku dinar, tidak lagi berlaku dirham, yaitu hari kiamat.